Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah produk, entah itu ponsel yang lagi Anda pegang, atau kopi yang baru Anda seduh, kualitasnya bisa selalu konsisten? Nah, di balik itu semua ada ilmunya, namanya manajemen produksi. Inilah seni mengubah bahan mentah jadi produk yang kita suka dengan cara yang efisien dan bisa diandalkan. Tapi ada satu pertanyaan penting. Gimana caranya sebuah perusahaan beneran tahu kalau mereka itu hebat? Apa karena produksinya ngebut? Atau karena biayanya paling murah? Soalnya kalau nggak ada ukuran yang jelas, bisnis itu ibaratnya cuma main tebak-tebakan. Dan di dunia bisnis, nebak-nebak itu biayanya mahal banget. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus ngerti dulu cara ngukur sukses di pabrik itu gimana. Anggap aja kita lagi ngeliatin dashboard sebuah pabrik. Nah, ini dia masalah utamanya. Tanpa indikator yang jelas, sebuah pabrik itu seperti pilot yang terbang tapi matanya ditutup. Nggak bakal sadar kalau ternyata ada pemborosan, ada masalah kualitas yang ngumpet, atau ada sumber daya yang nggak kepake maksimal. Ujung-ujungnya, sudah pasti ngaruh ke kepuasan pelanggan, dan tentu saja ke kantong perusahaan. Jadi, intinya gini, suksesnya sebuah produksi itu bukan cuma soal satu angka, tapi soal keseimbangan dari 5 pilar utama ini. Efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, biaya, serta pelanggan dan kepatuhan. Ini semua bekerja kayak dashboard kesehatan pabrik. Coba deh bayangin, kalau lampu indikator biaya nyala merah gara-gara banyak bahan baku kebuang, pasti lampu kualitas juga ikutan kedip-kedip kan? Nah, semuanya saling nyambung. Nah, yang menarik di sini adalah cara kita memandang kualitas itu sendiri udah berubah total. Ini bukan lagi sekedar soal produknya bagus atau jelek. Perjalanannya seru banget loh. Dulu banget di era inspeksi, ngomongin kualitas itu kayak jadi satpam di ujung pabrik. Semua proses produksi jalan dulu, barangnya jadi. Baru deh di akhir diperiksa satu-satu. Tugasnya cuma nyari yang cacat, terus buang. Coba pikirin deh, udah keluar biaya macam-macam, produknya malah dibuang. Boros banget kan? Terus, ada lompatan besar. Kita masuk ke era pengendalian statistik. Daripada nunggu sampai akhir, perusahaan mulai pakai data buat mantau proses produksi secara real time. Ibaratnya kayak dokter yang pakai monitor detak jantung pasien, bukan nunggu pasiennya pingsan dulu. Tujuannya apa? Ya biar bisa nemuin masalah sejak dini, jauh lebih pintar. Dan ini yang membawa kita ke zaman sekarang, era jaminan kualitas dan manajemen strategis. Sekarang, kualitas itu udah bukan lagi urusan satu departemen aja. Kualitas jadi DNA perusahaan. Mulai dari tim desain, tim pembelian, sampai tim penjualan, semuanya mikirin kualitas. Jadi, kualitas itu tanggung jawab bareng-bareng. Dari evolusi ini, lahirlah sebuah filosofi manajemen yang super powerful. Ini yang jadi panduan buat pabrik-pabrik modern di seluruh dunia. Namanya Total Quality Management atau TQM. Biar gampang, bayangin aja TQM ini kayak sistem operasinya perusahaan. Kualitas bukan lagi cuma aplikasi yang kadang-kadang dibuka, tapi jadi sistem yang menjalankan semuanya. Fokus utamanya, kepuasan pelanggan. Dan yang menjalankannya, ya semua orang di perusahaan itu. Kaoru Ishikawa, salah satu guru kualitas dunia, ngejelasin TQM dengan keren banget. Kata dia, ini tuh perpaduan dari semuanya. Semua fungsi, semua bagian perusahaan, dan semua orang. Jadi satu filosofi utuh yang intinya soal kualitas, kerja tim, produktivitas, dan pastinya kepuasan pelanggan. Oke, TQM itu kan sistem operasinya. Terus, apa mesin yang bikin sistem ini jalan terus? Yang bikin dia nggak mandek? Nah, jawabannya ada di sebuah siklus yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah dia mesinnya, siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Rencanakan, lakukan, periksa, dan tindak lanjuti. Ini semacam resep atau cetak biru untuk menjadi lebih baik secara terus-menerus. Inilah jantungnya TQM. Cara kerjanya gampang banget. Pertama, plan. Kita bikin rencana perbaikan. Kedua, do. Kita coba lakuin rencana itu tapi dalam skala kecil dulu buat ngetes. Ketiga, cek. Kita lihat hasilnya. Berhasil nggak? Keempat, act. Kalau ternyata berhasil, kita jadiin itu standar baru buat semuanya. Nah, bagian paling kerennya, siklus ini muter terus. Nggak pernah berhenti. Selalu ada ruang buat jadi lebih baik lagi. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara manajer nerapin ini di lapangan? Kan nggak mungkin cuma modal niat baik kan? Mereka butuh peralatan buat ngejalanin siklus PDCA ini. Tentu aja, mereka nggak pakai tangan kosong. Mereka punya semacam kotak perkakas khusus, isinya 7 alat pengendalian kualitas, atau sering disebut 7QC Tools.
Ini alat-alat buat mendiagnosis dan memperbaiki masalah kualitas. Nah, ini dia isi kotak perkakas tadi. Masing-masing alat ini punya tugas khusus buat mengubah data yang acak-acakan jadi informasi yang berguna. Contoh nih, kita bisa pakai diagram Pareto buat cari tahu mana masalah yang paling gede. Terus pakai diagram tulang ikan buat menguliti masalah itu sampai ketemu akarnya. Jadi ini bukan lagi soal nebak-nebak, tapi benar-benar mecahin masalah pakai data. Nah, kalau mau diringas, perubahannya tuh kayak gini. Dari cara lama yang cuma inspeksi dan tolak alias nunggu ada yang salah baru dibuang, ke cara baru yang jauh lebih cerdas. Analisis, prediksi, dan cegah. Jadi, kita nggak lagi cuma jadi pemadam kebakaran, tapi kita jadi arsitek yang membangun gedung tahan api. Oke, jadi apa poin-poin penting yang perlu kita ingat? Ada 4. 1. Sukses itu diukurnya dari 5 pilar, bukan cuma 1. 2. Kualitas modern itu bukan lagi soal inspeksi, tapi sebuah filosofi total bernama TQM. 3. Mesin yang ngejalanin itu semua adalah siklus PDCA yang nggak pernah berhenti. Dan 4. Buat melakukan itu semua, kita punya kotak perkakas berisi 7 alat QC. Simpel kan? Sebagai penutup, yuk kita mikir sedikit ke depan. Kita udah lihat kualitas berevolusi, dari cuma ngecek barang satu-satu sampai pakai data. Sekarang, dengan adanya AI dan otomasi di mana-mana, pertanyaan besarnya adalah, evolusi kualitas berikutnya bakal kayak gimana ya? Nah, ini jadi bahan pemikiran yang seru banget buat kita.